Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan secara virtual. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada pucuk pimpinan sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Uci Adeh Putri, Asyifa Putri Adila, Laras Nur Halifah, Nur Hafiza Purba, Nurahmi Widyaningrum, dan Taufika Arifa Adha. Dosen pengampu Bapak Hendra Naldi SSM Hum dan Bapak Uun Leonar SPD MPD. Baiklah, pembacaan materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu A. BPUPKI. Yang pertama, latar belakang. Posisi Jepang yang semakin terdesak karena Perang Asia Pasifik pada akhir tahun 1944 melatar belakangi dibentuknya BPUPKI. Ketika posisi Jepang terdesak, rakyat Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan. Dalam kondisi tersebut, Jepang pun memutuskan membentuk BPUPKI sebagai wujud memenuhi janji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tujuan BPUPKI. Tujuan BPUPKI terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada tanggal 1 Maret 1945. Yang kedua, mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, tugas BPUPKI. 1. Membahas dasar negara Indonesia. 2. Sesudah sidang pertama BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. 3. Membentuk panitia kecil yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota. 4. Membantu panitia 9 bersama panitia kecil. 5. Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 4. Sidang BPUPKI. Selama perjalanannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali, yakni 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Terdapat 39 tokoh yang berpidato tentang dasar negara di sepanjang sidang pertama BPUPKI. Akan tetapi, dalam buku naskah 4 persiapan UUD hasil suntingan Muhammad Yamin, hanya disebutkan pidato dari 3 tokoh, yakni Bung Karno, Yamin, dan Supomo. 3 nilai yang diusulkan Muhyamin kemudian dimasukkan ke dalam subbab sila perikerakyatan yang tertulis di naskah persiapan UUD. Dalam penulisan sejarah masa Orde Baru, Muhyamin disebut turut mengusulkan 5 dasar negara, yakni kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada sidang BPUPKI. Dalam buku-buku pelajaran sejarah ditulis bahwa Supomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno mengungkapkan usulan 5 asas dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Berikut ini 5 asas Pancasila sebagai dasar negara usulan Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melahirkan rumusan yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan tersebut sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, pada 10-17 Juli 1945, BPUPKI kemudian menggelar sidang kedua di Gedung Chow Sang In. Sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang disetujui pada 16 Juli 1945. Adapun isi rancangan Undang-Undang 1945 adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan yang memuat Pancasila. 3. Batang tubuh undang-undang yang tersusun atas pasal-pasal. Yang keempat, tersusunnya rancangan UUD pun mengakhiri tugas BPUPKI. B. PPKI. 1. Sejarah berdirinya PPKI. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal itu tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Di hari yang sama, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk mencapai tujuan pembentukan PPKI. Pada 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyoningrat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan sejumlah anggota yang berasal dari tokoh nasional tiap daerah. 2. Tujuan pembentukan PPKI. Beberapa tujuan pembentukan PPKI. Yang pertama, meresmikan bagian pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah penduduk militer Jepang kepada warga Indonesia. 3. Tugas PPKI. Beberapa tugas PPKI yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dan yang keempat, Pancasila diakui sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sidang PPKI. Sidang PPKI yang pertama yaitu pada 18 Agustus 1945 atau sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Isi dari sidang PPKI 1 yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, revisi bagian dari Piagam Jakarta. Yang ketiga, pengangkatan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat, membentuk Komite Nasional. Sidang PPKI yang kedua yaitu berlangsung pada 19 Agustus 1945. Adapun fokus sidang kedua ini adalah membahas tentang wilayah Indonesia dan mengatur jalannya pemerintahan. Isi dari sidang 2 PPKI yaitu yang satu, pembagian wilayah Indonesia, yang kedua, penetapan 12 departemen, 1 menteri agama, 2 ketua lembaga tinggi negara, 1 sekretaris negara, dan 1 juru bicara negara. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga yaitu sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang PPKI ini menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendirian Komite Nasional Pusat, yang kedua, pembentukan BKR yaitu Badan Keamanan Rakyat, yang ketiga yaitu pendirian PNI. Hasil sidang yang terakhir adalah pembentukan Partai Nasional atau disebut dengan PNI. Adapun tujuannya sendiri adalah mendukung Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, dan berdaulat. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 4. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.